Halo sahabat TKJ, saya Venus Giantari. Pada kali ini akan mentutorialkan konfigurasi UKK TKJ paket 4 dan load balancing. Pada konfigurasi kali ini, saya menggunakan beberapa perangkat. Di antaranya ada router yang terhubung ke dua ISP, yang dimana dua ISP ini kita gunakan untuk konfigurasi load balancing ke depannya. Nah, ISP yang pertama itu adalah ISP 1 bersumber dari Icon Plus yang kita hubungkan ke port Ethernet 1 pada router. Kemudian ada ISP 2 yang bersumber dari Telkom, kita hubungkan ke port Ethernet 2 pada router. Selanjutnya pada port Ethernet 3 pada router, kita hubungkan ke switch, yang pada switch ini akan dihubungkan ke klien lokal. Di sini saya menggunakan laptop sebagai klien lokalnya. Selanjutnya, untuk Ether 4 pada router ini kita hubungkan ke access point. Selanjutnya ada pula perangkat wirelessnya, yaitu smartphone sebagai klien wirelessnya. Oke, setelah semua perangkat tersetting, jadi gambaran topologinya kurang lebih seperti pada layar ini ya teman-teman. Kita memiliki dua sumber ISP, yang dimana ISP 1 terhubung ke Ether 1 pada router, kemudian ISP 2 terhubung ke Ether 2 pada router, dan Ether 3 pada router terhubung ke switch, dari switch terhubung ke klien, dan Ether 4 pada router terhubung ke access point. Dan di sini ada juga perangkat wirelessnya, yaitu smartphone sebagai klien wirelessnya. Oke, setelah itu kita langsung saja masuk ke tahap awal, yaitu mereset semua konfigurasi dari perangkat yang kita gunakan. Kita masuk ke Winbox. Nah, kita coba masuk. Oke, pertama kita reset dulu user manager kita, masuk ke new terminal, ketikkan perintah to user strip manager database clear. Kita enter, kita pilih yes, tunggu. Nah, jika sudah seperti ini artinya user manager sudah berhasil reset configuration-nya. Selanjutnya kita reset configuration untuk mikrotik kita, masuk ke sistem, reset configuration, kita centang no default configuration, dan do not backup-nya, kemudian pilih reset configuration, dan yes. Oke, kita tunggu. Sembari menunggu, setelah ini kita akan mereset access point. Nah, untuk settingan access point kita akan ubah sedikit topologinya seperti pada layar ini. Oke, maaf. Jadi settingannya access point akan langsung tersetting ke klien atau terhubung ke klien kita, karena kita harus menyeting access point secara lokal seperti itu. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai. Oke, coba kita konekkan ya. Nah, coba kita cek dulu addressnya. Oke, sudah kosong. Ini artinya mikrotik sudah berhasil terreset configuration-nya. Selanjutnya kita setting dulu ya topologinya seperti ini. Oke, jika sudah tersetting topologinya seperti pada layar, kita langsung langkah selanjutnya adalah memastikan settingan IP sudah terobtainkan. Karena biasanya access point akan memberikan akses atau IP secara DHCP ya. Coba kita cek dulu. Nah, di sini saya menggunakan access point D-Link, dan D-Link di sini ya memiliki ya sudah obtain, memiliki IP default yaitu 192.168.0.1 seperti itu ya. Jadi kita sudah mendapatkan IP, oke sudah sesuai, defaultnya 0, oke 0 di sini ya. Saya mendapatkan IP 192.168.0.50. Setelah klien kita mendapatkan IP secara DHCP, namun jika belum, kita bisa men-settingnya secara statik teman-teman. Setelah itu kita coba masuk ke Chrome ya, dan kita coba akses alamat default dari access point kita 192.168.0.1. Oke, jika sudah muncul tab loginnya, kita masukkan username admin ya, kemudian password kosong dan login. Pada halaman awal ini kita pilih cancel saja. Oke, langsung masuk ke tools ya, menu tools, kemudian sistem, kita pilih reset to default. Kita pilih oke. Kita tunggu. Oke, sembari menunggu, nanti jika access point sudah terreset configuration-nya, kita langsung kembalikan settingannya seperti topologi di awal, seperti ini ya. Nanti tinggal memindahkan dari klien ini ya, itu kembali ke switch, dan dari access point ini kembali ke Ether 4 router.
Oke, ini artinya sudah berhasil. Nah, kita akan kembali ke tab login awalnya. Ini artinya access point sudah berhasil terreset configuration-nya. Kita kembali ke settingan awal. Oke, jika sudah kembali ke settingan awal, selanjutnya kita langsung lakukan konfigurasi berikutnya, yaitu men-set identity. Kita coba koneksikan kembali ya. Kita set identity di new terminal, ketikkan perintah. Oh, maaf, kita coba reconnect ulang. Nah, kita ketikkan perintah system identity set name TKJ2. Saya berikan identitas saya, absen 17, kemudian enter. Nah, jika sudah, ini artinya identity mikrotik sudah tersetting ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita berikan penamaan pada interface yang kita gunakan. Kita masuk ke interface, kemudian pada header 1 kita berikan nama ISP1. Header 2 kita berikan penamaan ISP2. Header 3 karena terhubung ke klien LAN atau lokal, kita berikan nama LAN saja. Kemudian header 4 karena terhubung ke access point, kita berikan penamaan AP seperti itu. Access point ya, AP itu. Nah, di sini mikrotik yang saya gunakan sudah tersedia ya, kebetulan sudah tersedia fitur wirelessnya, kita aktifkan saja. Jadi kita gunakan, saya tetap gunakan. Jadi di sini Ether 4 dan juga WLAN 1 ini sama-sama berperan sebagai fitur wireless. Nah, untuk mempercepat konfigurasi ya, kita bisa gabungkan kedua interface ini karena memiliki peran yang sama dengan membuatkan bridge. Kita masuk ke bridge. Kemudian pada tab bridge kita tambahkan ya, dengan penamaan WLAN. Kita berikan saja WLAN ya karena dia wireless. Dia mewakili wireless seperti itu. Oke, pada tab ports kita pindah tab ports. Kita tambahkan untuk port mana yang kita akan gabungkan atau interface mana, yaitu WLAN 1 dan juga Ether 4 yang menuju ke access point. Nah, jika sudah seperti ini artinya bridge sudah berhasil dibuat. Kemudian kita request IP DHCP kliennya kita request IP ISP ya secara DHCP, yaitu pada DHCP klien kita pilih interface ISP1 ya. Ya, ISP1. Kemudian kita apply dan oke, kita coba aktifkan. Oke, sudah mendapatkan IP. Kemudian kita buatkan juga untuk ISP2. Kita aktifkan. Oke, kita sudah mendapatkan 2 IP secara DHCP untuk sumbernya. IP-nya menyesuaikan ya nanti. Kemudian kita masuk addresses untuk menyeting secara statik IP klien kita. Pertama klien lokal dulu 192.168.100.1/25. Kemudian interface-nya adalah Ether 3 LAN. Kemudian apply dan oke. Oke, jika sudah kita buat juga untuk klien wireless kita 192.168.200.1/24. Nah, untuk interface-nya karena tadi sudah menggabungkan ya dua interface itu menjadi bridge, kita pilih interface bridge ya. Kemudian apply dan oke. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita langsung konfigurasi selanjutnya adalah DNS. Nah, DNS sudah dapatkan secara dinamik ya. Kita tinggal mencentang allow read mode request-nya, kemudian apply dan oke. Selanjutnya kita setting NAT MySecurity-nya. Nah, pada tab NAT kita tambahkan untuk ISP1 dan ISP2 dengan change source NAT. Kemudian out interface-nya adalah ISP1. Kemudian action-nya adalah MySecurity. Kita apply, oke. Buatkan juga untuk ISP2-nya. Source NAT. Kemudian out interface-nya adalah ISP2. Action MySecurity. Oke. Apply, oke. Nah, sudah ya, sudah 2 kita buat ya. Ini bertujuan agar klien-klien yang terhubung ke ISP1 ataupun ISP2 nantinya bisa terakses internet gitu, bisa mengakses internet. Selanjutnya, konfigurasi selanjutnya adalah kita mengecek gateway-nya dulu. Oke, sudah sesuai ya, kita dapatkan secara DHCP tadi dan sudah sesuai. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi web proxy-nya. Kita coba enable-kan ya.
Kemudian portnya biarkan saja, kita centang anonimusnya dengan cas administrator, yaitu ketentuannya adalah nama kita Feni Sugiantari, sekolah kita SMK Negeri Bali Mandara .sch.id. Oke. Kita juga bisa mencentang cas ondix-nya, kemudian apply dan oke. Jika sudah, selanjutnya jangan lupa men-setting DHCP servernya untuk men-setting IP secara DHCP untuk klien LAN maupun wireless kita. Kita tambahkan DHCP setup, kemudian kita pilih dulu untuk Ether LAN-nya. Nah, di sini diminta IP pool-nya itu 99 klien ya. Jadi kita ubah di sini dari 100.2 sampai 100.100. Kemudian next. Nah, di sini DNS servernya kita bisa tambahkan ya. Masukkan DNS Google. Ini boleh-boleh saja ya, DNS Google. Oke. Jika sudah, kita next kembali, kemudian next. Oke. Kita buatkan juga untuk klien wireless-nya dengan pilih bridge ya interface-nya. Kemudian next. Nah, di sini kita tambahkan sampai 100 sama, sampai 99 klien juga. Next. Oke, next. Oke, ini sudah berhasil ya kita setting DHCP pool-nya. Selanjutnya, ini sudah semua. Kita setting NTP-nya, kita masuk ke sistem, kemudian SNTP client-nya kita enable-kan. Kemudian primary NTP servernya kita berikan id.pool.ntp.org. Oke, kita buat juga secondary-nya .asia.pool.ntp.org. Oke, ini sepertinya akan gagal ya karena di sini merah ya. Coba kita ulang saja. id.pool.ntp.org. Nah, benar kita gagal. Oke, jika gagal ya, kita bisa masuk ke new terminal untuk memping ya. Kita coba isikan satu saja dulu. Input ini saja. Coba kita ping dulu ya. Di sini kita ping ping ID-nya ini id.pool.ntp.org. Kita ping ya. Oke. Jika gagal memasukkan DNS ini ya, kita bisa masukkan IP-nya saja. Coba kita masukkan. Kita copy IP-nya, kemudian kita masukkan di sini. Oke. Jika sudah, kita coba apply. Oke, kita buat juga untuk secondary-nya. Kita ping asia.pool.ntp.org. Oke, kita copy juga ID dari Asia ini ya. Saya isikan. Oke, jika semuanya biru, Astengkara ini akan berhasil. Nah, jika sudah berhasil, akan muncul seperti ini ya. Jadi ketika tidak bisa masukkan DNS name dari NTP-nya, kita masukkan saja IP-nya dengan merequest-nya di new terminal. Kita selanjutnya masuk ke clock ya. Kita setting time zone-nya. Nah, karena di sini Wita, daerah kita Wita, jadi +8 seharusnya kita ganti menjadi Makassar saja. Kita ketik manual saja ya. Asalkan pengejaannya sudah benar, Makassar double S. Oke, kita apply. Nah, di sini GMT-nya sudah tersetting 8, ini artinya sudah sesuai. Selanjutnya, setelah kita men-setting NTP, kita langsung cek koneksi dulu. Coba kita ping Google. Oke, sudah terhubung ya teman-teman. Selanjutnya kita coba request IP pada komputer klien kita ya. Nah, karena DHCP jadi kita obtain-kan settingan IP-nya. Oke, kita coba cek sudah obtain sepertinya ya. Oke, sudah. Kita cek IP-nya. Untuk klien lokal itu 100 ya, 100 titik sekian. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 100.100. Jika sudah, selanjutnya kita men-setting langsung ke konfigurasi load balancing-nya. Kita masuk pertamanya IP, kemudian firewall. Pada tab Mangle, kita tambahkan konfigurasinya dengan yang pertama itu adalah chain input. Kemudian input interface-nya adalah ISP1. Action-nya adalah masquerade. Oke, kita berikan penamaannya yaitu ISP1. Centang password-nya tetap, kemudian apply dan oke. Buatkan juga untuk
ISP2-nya dengan konfigurasi yang sama, yaitu chain input, kemudian input interface-nya adalah ISP2, kemudian action-nya adalah MAC connection, kemudian kita berikan nama ISP2. Oke, apply dan oke. Selanjutnya kita buatkan untuk konfigurasi chain output-nya ya, dengan chain output, kemudian connection MAC-nya yang tadi kita buat ISP1 dulu, kemudian action-nya adalah MAC routing, dan kita buatkan penamaan ke ISP1. Oke, kita unchecklist password-nya, kemudian apply oke. Buatkan konfigurasi yang sama untuk ISP2-nya dengan chain output, kemudian connection MAC-nya adalah ISP2, action-nya adalah MAC connection, maksud saya MAC routing ya teman-teman, MAC routing dengan penamaan ke ISP2. Kita unchecklist password-nya, kemudian apply dan oke. Oke, selanjutnya kita buat rule accept ya, dengan tab general di sini chain-nya adalah pre-routing tetap. Kemudian destination address-nya kita berikan alamat network dari ISP1 10.107.12.0. Coba kita cek apakah sudah benar ya, ada addresses ya. Networknya sudah benar. Nah, 12.0 oke. Kita berikan slash-nya yaitu 22. Kemudian input interface-nya kita berikan Etherlan atau client LAN kita, kemudian action-nya accept, apply dan oke. Nah, di sini karena kita menggunakan dua klien yaitu LAN dan juga wireless LAN ya, kita buatkan juga rule yang sama untuk wireless LAN-nya. Kita bisa mengcopy saja ya rule yang tadi ini, yang accept yang pertama ini untuk wireless-nya. Kita copy, kita tinggal mengganti di input interface-nya. Kita menjadi bridge, oke, kita ganti jadi bridge, kemudian apply, oke. Nah, jadi sama ya konfigurasinya, tinggal mengganti input interface-nya saja. Selanjutnya kita buat rule accept untuk ISP2-nya ya. Destination address-nya adalah network ISP2 192.168.1.0/24. Ya, jangan lupa diisikan slash-nya. Coba kita cek. Oke, benar. 192.168.1.0. Oke, benar ya. Kemudian input interface-nya adalah client LAN. Kita 3 LAN, kemudian action-nya accept. Kita apply, lalu kita buatkan untuk client wireless-nya. Kita copy saja agar cepat, kita tinggal mengganti di sini. Input interface-nya menjadi bridge. Apply, oke. Nah, sudah terdapat ini 4 konfigurasi accept-nya. Kemudian kita lanjut ke pembuatan PCC-nya. Chain pre-routing, input interface-nya adalah client LAN ya. Kemudian advance-nya di perkoneksi classifier-nya kita berikan board address and port. Kemudian pada kolom denominatornya kita berikan 2 karena kita akan membagi menjadi 2 stream pada PC ini dengan reminder 0. Kemudian ekstranya di sini address-nya ini kita berikan lokal ya. Kemudian diinvertkan. Action-nya adalah MAC connection. Kita di sini tadi sudah membuat, kita pilih ISP1 saja. Kemudian apply. Nah, di sini artinya koneksi yang memiliki reminder 0 itu artinya koneksi ISP1 seperti itu ya. Kita copy ya. Rule ini untuk input interface-nya adalah client LAN. Ya, jadi setiap ada input interface client lokal kita harus buatkan untuk client wireless-nya gitu ya, agar tidak salah tampi gitu. Untuk protokolnya kita invertkan untuk TCP-nya. Jadi ini merupakan konfigurasi yang bersifat opsional ya teman-teman untuk di client wireless-nya ini pada konfigurasi PCC ini. Jadi ditambahkan saja protokol TCP diinvertkan. Invert ini artinya kecuali, artinya konfigurasi ini tidak berlaku untuk protokol TCP pada client wireless seperti itu ya. Ini untuk mencegah trouble ke depannya seperti itu. Saat melakukan pengujian kita apply, oke. Kita buatkan juga rule yang sama untuk ISP2 tapi untuk PCC ISP2 ya. Dengan input interface-nya adalah LAN. Advance-nya perkoneksi classifier-nya kita berikan board address and port, kemudian kolom denominatornya kita berikan 2 dengan reminder 1. Extra-nya adalah ini ya, lokal, kemudian diinvertkan, kemudian action-nya adalah MAC connection. Kita pilih ISP2. Nah, di sini kita apply, kemudian kita copy untuk client wireless-nya ya. Nah, pada di sini kita pilih bridge. Untuk client wireless tetap kita berikan invert untuk TCP-nya. Ini adalah protokolnya, ini adalah konfigurasi bersifat opsional untuk mencegah trouble selanjutnya.
Ingat untuk bridge-nya saja ya, pada konfigurasi PCC-nya kita tambahkan konfigurasi opsional ini. Oke, lihat ini untuk bridge kita berikan TCP diinvertkan seperti itu. Selanjutnya konfigurasi untuk chain pre-routing, kemudian input interface-nya adalah Etherlan dengan connection MAC yaitu adalah ISP1. Exit-nya adalah MAC routing. Nah, di sini kita arahkan ke ISP1 karena di sini connection MAC-nya ISP1. Kemudian apply kita buatkan, kita copy ya rule yang sama untuk ISP atau maksud saya ke client wireless ya. Kita ganti saja input interface-nya menjadi bridge, kemudian apply. Nah, pada konfigurasi ini saya lupa ya. Kita mau kembali dulu ke LAN-nya. Nah, di sini kita bisa tambahkan protokol ICMP diinvertkan. Ini artinya konfigurasi ini tidak berlaku untuk ICMP. Ya, jadi kecuali ICMP gitu ya. Konfigurasi ini tidak berlaku untuk protokol ICMP atau ping. Ini merupakan konfigurasi yang bersifat opsional juga, protokol ini ya, yang nantinya bertujuan untuk mencegah trouble ketika kita melakukan pengujian selanjutnya, seperti itu. Jadi kita buatkan juga di bridge-nya, kita protokolnya ICMP, kita invertkan ya. Jadi sekali lagi, protokol ICMP ini bersifat opsional untuk mencegah trouble ke depannya. Dengan konfigurasi yang sama untuk ISP2, kita tambahkan chain pre-routing, kemudian Etherlan. Kemudian connection MAC-nya adalah ISP2 dengan action yaitu MAC routing, kita pilih ke ISP2. Nah, jangan lupa di sini protokolnya diberikan ICMP diinvertkan, jadi tidak berlaku untuk protokol ICMP. Kita apply, kita buatkan untuk client wireless-nya ya, agar seimbang seperti itu. Bridge ya, kita pilih bridge, kemudian apply, oke. Oke, lihat ini konfigurasi 12 sampai 15 ini kita tambahkan ICMP invert-nya. Ini adalah konfigurasi yang bersifat opsional. Kemudian pada PCC kita tambahkan TCP invert pada bagian bridge-nya saja atau client wireless. Oke, konfigurasi pada Bengal sudah selesai. Oke, kita lanjut ke konfigurasi load balancing, yaitu membuat file over di menu roots ya. Kita buat file overnya, kita tambahkan dengan gateway ISP1 itu adalah ini ya, 10.107.12.1 untuk mengeceknya. Nah, di sini lihat ini ya, Reachable Ether 1 ISP1. Nah, ini sudah berhasil berarti ya, gateway-nya ini sudah benar. Cek gateway-nya ping, kemudian distance-nya 1, routing MAC-nya kita pilih ke ISP1, kemudian apply. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan gateway untuk ISP2 ya. Di sini lihat 192.168.1 ya, benar. Nah, ini ISP2, gateway-nya ini sudah benar. Kemudian cek gateway ping, kemudian distance-nya adalah 1, routing MAC-nya adalah ke ISP2. Oke, konfigurasi file over-nya sudah berhasil, ini dua-duanya ini. Selanjutnya kita coba tes ya, maksudnya sudah selesai tadi ya. Kita tes dengan masuk ke interface, kemudian kita lihat. Nah, untuk pengujiannya kita masuk ke sini ya, ke web browser, kemudian kita cari coba Google, kemudian kita buka speed test. Oke, speed test ini sudah terdeteksi. Kita coba Okla ya. Boleh speed test apapun itu ya, teman-teman. Oke, kita coba perkecil dulu tabnya. Oke. Nah, di sini kita lihat. Nah, oh berarti ini perlu di. Oke, sudah. Kita perkecil lagi agar kelihatan. Nah, syarat untuk load balancing berhasil itu adalah ISP1 dan ISP2 ini ya harus mendapatkan bandwidth minimal, kapasitas bandwidthnya adalah Mbps gitu ya. Mbps satuannya Mbps. Minimal 1 Mbps ya. Jadi kita coba ketika kita menjalankan speed test ini, ISP1, ISP2 minimal kapasitasnya adalah Mbps ya, minimal 1 Mbps. Kita mulai coba. Kita perhatikan dua ISP ini, unduh adalah RX ya. Nah, kita sudah mendapatkan dua-duanya Mbps. Ini artinya untuk unduh pada load balancing ini sudah berhasil ya. Untuk unduhnya saja, kita tunggu untuk unggahnya. Unduh di sini berarti RX ya. Unggahnya kita fokus ke TX pada ISP1, ISP2. Nah, sudah mendapatkan juga dua ya, dua-duanya Mbps. Perhatikan teman-teman. Ini artinya load balancing sudah berhasil.
karena kedua ISP sudah berhasil seimbang gitu ya, mendapatkan Mbps. Selanjutnya kita coba uji untuk failovernya. Failover artinya ketika salah satu ISP down, ISP1 bisa atau ISP salah satunya bisa meng-backup. Kita coba disablekan ISP2 ya, disablekan, sudah disablekan, kemudian kita ulang speed test. Seharusnya ISP1 maupun RX maupun TX-nya itu haruslah mendapat minimal 1 Mbps ya, satuannya harus Mbps. Kita coba mulai. Oke, kita lihat untuk unduh kita fokus ke kolom RX ya. Oke, sudah mendapatkan Mbps, ini berhasil di backup berarti. Saya tunggu dulu. Nah, stabil ya ini artinya. Selanjutnya untuk unggahnya kita fokus ke TX-nya. Nah, sudah mendapatkan Mbps juga. Oke, ini artinya pengujian failover sudah berhasil ya. Failover sudah berhasil kita konfigurasikan. Nanti lakukan juga hal yang sebaliknya ya, dengan matikan ISP1 lalu ISP2 kita perhatikan coba. Oke, jika sudah, di sini kita langsung saja ya kembalikan untuk enable ISP2-nya. Oke. Konfigurasi load balancing sudah berhasil. Selanjutnya adalah konfigurasi hotspot. Kita masuk ke IP kemudian hotspot ya. Pada menu server ini kita tambahkan hotspot setup ya. Kita pilih bridge ya. Bridge itu adalah pengganti interface WLAN-nya. Next. Nah, pada DNS name ini kita berikan coba praukk.net. Oke, next, kemudian next. Oke, jika sudah akan muncul seperti ini ya. Selanjutnya kita konfigurasi radius user manajernya. Sebelum kita konfigurasi user manager, kita coba cek dulu ya apakah sudah terinstall atau belum paket user manajernya. Kita masuk ke sistem, kemudian paket, kemudian lihat. Nah, di sini user manager sudah terinstall teman-teman. Ya, dengan versi yang sama. Kemudian kita coba akses user manajernya. Kita akses di browser dengan mengetikkan IP gateway dari komputer klien kita yaitu 192.168.100.1 ya /userman. Kita enter. Oke, jika sudah muncul tab login seperti ini, kita coba masuk dengan login admin, passwordnya kosong, kemudian login. Oke. Pada tahap awal ini, pada konfigurasi user manager, kita tambahkan di menu routers ya, kita tambahkan add new. Nah, penamaannya bebas, kita misalnya buka routers gitu aja ya, router. Kemudian IP address-nya karena kita men-setting user manager ini di komputer localhost kita masukkan saja ya, IP 127.0.0.1. Kemudian share secret-nya kita berikan 123 ya agar mudah diingat. Time zone-nya kita bisa langsung ganti saja ke time zone 8 ya, +8. Ini juga bersifat opsional sih teman-teman untuk menghindari trouble ke depannya. Kita add saja. Oke, jika sudah konfigurasi routersnya, kita langsung kembali ke ini ya, ke Winbox, kita tambahkan konfigurasi radiusnya. Nah, kita tambahkan di sini, kita centang hotspotnya, kemudian addressnya kita samakan tadi ya, karena sudah di localhost 127.0.0.1 dengan secretnya samakan 123. Oke, agar terlihat ya settingan secret kita setting di sini. Oke, sudah 123, sudah sesuai. Kemudian apply dan oke. Kita aktifkan paket incomingnya, accept, kemudian apply, oke. Pada hotspot kita tambahkan juga server profiles-nya di sini kita setting ya. Radiusnya kita centang use radius, kemudian loginnya di tab login ini kita hapus cookie-nya agar nanti username yang kita login tidak tersimpan seperti itu. Kemudian apply dan oke. Jika sudah, kita langsung kembali ke konfigurasi user manajernya. Kita konfigurasi profiles di sini ya. Kita tambahkan profile dengan nama yang bebas saja. Kita bisa isikan profile seperti itu. Create ya, kita create juga untuk limitation-nya karena kita akan membuat limitation sebentar. Kita namanya limitation gitu, limit gitu aja. Kemudian add. Nah, jika sudah, kita konfigurasi limitation-nya ya. Add new limitation sesuai dengan
soal UKK-nya yaitu dari jam 7 sampai jam 16.00. Oke, kita setting di sini 16.00. Oke, jangan lupa mencentang limit yang sudah kita buat tadi, kemudian add. Nah, jika sudah terlihat seperti ini artinya sudah berhasil. Kita save profile. Kemudian kita buat user manager, ya user gitu, user sebanyak 20 secara random. Kita pilih batch. Kemudian di sini number of usernya kita berikan jumlahnya 20 ya, sesuai dengan request pada soalnya. Username lengthnya kita berikan 3 saja. Saya tidak memberikan username prefix ya, boleh saja di sini. Nah, untuk mempermudah ingatan kita ketika login nanti, kita samakan saja username dan juga passwordnya. Kita centang password SIM-nya ini. Nah, profilnya pastikan profil ya. Kemudian add. Oke. Sudah muncul 20 user secara random. Ini ya, teman-teman. Jika sudah, kita setting SSID pada wireless mikrotik dulu. Kita masuk ke interface, kemudian pada WLAN 1 ini kita klik 2 kali. Pada tab wireless kita SSID-nya sesuai dengan aturan, yaitu nama kita. Sini nama saya Feni Sugiantari ya. Saya berikan tanda karena ini kita memiliki 2 fitur wireless ya. Di sini kita berikan tanda WLAN seperti Feni Sugiantari WLAN add proxy UKK. Oke, panjang sekali SSID-nya ya. Mode stationnya kita modenya ganti dengan AP Bridge. Oke, kita apply kemudian OK. Nah, setelah kita men-setting hotspot pada mikrotik, kita harus men-setting juga pada access point seperti itu. Kita kembali ya settingan access point ke topologi ini. Coba kita setting dulu topologinya. Oke, jika sudah tersetting topologinya secara lokal seperti ini, kita coba cek dulu IP-nya lagi ya, apakah sudah mendapatkan IP secara DHCP untuk klien kita ini dari access point. Ya, kita sudah obtain ya tadi. Kita cek saja agar tidak terjadi salah paham. Oke, sudah obtain. Kemudian oke, kita cek IP-nya berapa kita dapat. Oke, dengan IP yang sama yaitu 192.168.0.50. Kita close ya. Niatnya sudah mendapatkan IP secara DHCP. Sekali lagi, jika belum mendapatkan IP secara DHCP, bisa disetting secara statik dengan network atau alamat default yang sama, yaitu 0 titik sekian. Oke, kita coba buka browser. Kita coba konekkan ke access point kita ya, 192.168.0.1. Kita enter saja. Oke, sudah dapat di alamat tab loginnya. Kita masukkan admin ya untuk username-nya, password kosong, kemudian login. Jika sudah, ini kita cancel saja agar cepat gitu. Nah, pada menu setup ini kita pilih wireless setting. Nah, wireless setting ini kita coba setting secara manual saja ya, manual wireless ini. Oke, kita sesuaikan SSID-nya. Ini ya SSID. Kita sesuaikan dengan nama kita ya. Feni Sugiantari ya nama saya. Kemudian kita berikan bahwa ini adalah SSID dari access point. Kita berikan tanda AP gitu. Feni Sugiantari AP. Add proxy UKK. Jika sudah, kita ini saja yang di setting di wireless setting ini ya. Save. Oke. Oke, tunggu dulu. Selanjutnya network setting. Network setting ini kita setting. Nah, di sini kita unchecklist DHCP servernya ya, agar nanti klien wireless kita hanya mendapatkan IP dari mikrotik saja, tidak mendapatkan IP default dari access point ini. Kita save. Oke, sudah seperti ini. Ini artinya sudah selesai ya. Settingan access point sudah selesai sampai di sana. Tinggal men-setting wireless setting untuk SSID dan juga network setting untuk men-unchecklist DHCP servernya saja. Oke, jika sudah selesai kita kembali ke topologi ini. Jika sudah kembali ke topologi ini, selanjutnya kita akan melakukan pengujian wireless gitu ya. Kita connect dulu deh ke mikrotik kita kembali. Oke. Nah, kita akan masuk ke coba pengujian wireless ya kita ya. Hotspot yang kita sudah buat tadi itu dengan mikrotik user manager kita. Oke, kita coba.
Nah, ini username-nya ya. Kita coba pakai 1 IAC ini. Nah, kita coba buka wireless kita. Nah, coba kita aktifkan WiFi kita ya. Aktifkan. Kemudian kita pilih salah satu. Nah, di sini sudah terdeteksi 2 SSID yang sudah saya buat tadi. Kita coba WLAN-nya saja ya. Penny Sugiantari WLAN @proxy UKK. Nah, seperti itu. Oke, kita konekkan. Kita tunggu ya. Seharusnya dia tab loginnya muncul. Oke, sudah. Tab loginnya kita tunggu dulu. Tab login akan muncul secara otomatis seperti itu ya. Seharusnya. Namun jika tidak juga tidak apa-apa, teman-teman, kita bisa searching saja DNS name yang sudah kita buat tadi itu. Jangan disusah-susahkan. Oke, kita masuk dengan salah satu username-nya yaitu IAC. Ya, ini hasil dari konfigurasi user manager kita. IAC. Nah, double. Oke, kita klik oke. Nah, sudah berhasil teman-teman. Kita berhasil login karena limitation yang kita buat ini waktu kita belum melewati limitation ya. Limitationnya kan sampai jam 16.00, ini artinya jam 4 sore. Sedangkan kita baru jam 11. Coba kita ganti limitationnya ya. Sehingga waktu kita melewati limitation. Coba kita setting sampai jam 10 seperti itu. Udah save? Nah, jika seperti ini seharusnya kita tidak bisa login atau tidak bisa terkoneksi ke hotspot kita. Oke, coba kita ulang ya. Kita log out dulu. Kita log out ya. praukk.net/logout. Oke, kita log out. Nah, jika sudah log out, coba kita masuk ke username yang sama ya. IAC ya. Username yang sama ini. IAC. Oke. Passwordnya sama IAC. Seharusnya tidak bisa. Oke. Coba kita masuk, tidak bisa ya teman-teman. Kita masuk ke user yang beda. Coba UFC ya, UFC ini. Oke, kita ganti dulu loginnya. UFC maksud saya, VC. Oke. Login. Nah, sudah terlihat bahwa akses denied at this time. Ini artinya at this time ini sudah melewati limitation seperti itu ya. Karena tadi kita limitationnya kan sampai jam 10 seperti itu. Oke, ini artinya berhasil. Kita coba ganti lagi limitationnya menjadi kembali 16.00. Ini artinya kita bisa login ya, bisa login kembali gitu ya. Kita coba menggunakan ini username yang berbeda, BBE ya, BBE. Oke, passwordnya sama, BBE. Login. Oke, sudah berhasil. Ini artinya limitation sudah berhasil. Selanjutnya, setelah kita berhasil membuat atau konfigurasi hotspotnya ya, dan sudah berhasil connect juga, kita akan lanjut ke konfigurasi firewall untuk blockingnya. Pada tab filter rules kita tambahkan ya, kita akan blok dulu IP yang ke router, yaitu dengan chain input dengan search address-nya adalah 192.168.100.2 sampai 192.168 ya. 100.50 sudah benar, oke. Dengan protokol ICMP, ini artinya ping ya. ICMP ini ping. Jadi nanti kita akan melakukan pengujian ICMP atau ping. Action-nya adalah drop. Kita berikan komen ya agar tidak lupa seperti itu. Block IP ke router. Oke. Kemudian apply. Oke. Nah, ini sudah ya, teman-teman. Kita besarkan saja. Protokolnya ICMP sudah. Kita buatkan juga untuk blok IP ke wireless dengan chain forward ya. Kemudian search address-nya 192.168.100.51 ya, sudah benar, sampai 192.168.100.100. Dengan destination address-nya adalah IP network dari
wireless kita. 192.168.200.0/nya 24 ya. Benar, jika lupa kita masuk saja addresses, kita lihat. Benar untuk wirelessnya /24. Oke, benar. Jika benar, protokolnya jangan lupa ICMP, kemudian actionnya adalah drop. Kemudian kita jangan lupa berikan komen ya. Blok IP ke wireless. Oke. Apply. Oke. Nah, sudah mempunyai 2 blok. Coba kita sekarang uji ya, teman-teman. Kita uji sekarang di komputer klien dulu. Kita masuk ke sini, kita pilih CMD ya. CMD. Komentarnya ini kita coba IP config dulu ya, cek dulu IP kita berapa gitu ya. Kita kalau nggak salah 100.100 ya. Oke, benar 100.100 ya ini. Ini artinya IP-nya di atas 50. Ini artinya kan tidak bisa ping ke wireless seperti itu ya. Untuk klien wireless kita tadi mendapatkan IP 200.100 ya. Jadi kita ping 192.168 ya, 200.100. Oke. Coba kita ping, harusnya tidak bisa. Oke, jika lama ini sepertinya RTO ya. Oke, request time out. Oke. Ini artinya sudah berhasil ya, kita blok ke wirelessnya ya. Selanjutnya kita coba ping. Jika tidak berhasil ke wireless, artinya berhasil ke router gitu ya. Kita coba ping routernya. Di sini IP router saya 100.1 ya, ini ya, teman-teman. 100.1. Kemudian kita apply. Maksud saya enter ke apply. Enter. Nah, sudah TTL. Oke, ini artinya berhasil. Selanjutnya, kita coba setting IP-nya, IP komputer kita secara statik, yaitu IP di bawah 50 untuk tes blok IP yang ke router ya. Kita coba setting IP-nya ya secara statik. Oke, kita use the following IP address. Kita tambahkan 192.168.100 di bawah 50, kita coba 17 ya. Subnet masknya oke. Untuk slash, ingat ya, klien lokal itu adalah slashnya 25. Jadi kita tambahkan subnet masknya ini 128 ya terakhirnya. Default gateway-nya 192.168.100.1. Kita tambahkan DNS-nya 192.168.100.1 dengan yang kedua 8.8.8. Oke, jika sudah kita apply, kemudian oke. Oke, kita coba reconnect dulu. Menekan. Nah, coba kita cek IP kita. Nah, di sini kita cek IP dulu statusnya. Sudah tersetting 117. Ini sudah di bawah 50 ya, artinya tidak bisa ping ke router. Oke. Coba kita ping router kita, router saya 101 ya IP-nya. Kita ping. Oke, sudah request timeout ya. Coba kita tunggu. Oke, RTO. Oke, jika sudah, kita coba. Jika tidak bisa ping ke router, itu artinya dia bisa ping ke klien wireless. Nah, untuk klien wireless ini saya lupa memberikan ya teman-teman. Jadi, pastikan klien wireless ini sudah login ya, sudah mendapatkan akses internet seperti yang saya tadi sudah tunjukkan itu. Jadi, coba kita ping dulu. IP-nya adalah 200.100 ya, ini ya IP-nya ya. Ini IP-nya. Kita coba enter, harusnya bisa. Enter. Oke, sudah TTL. Ini artinya blocking IP pada klien wireless maupun router sudah berhasil. Selanjutnya kita coba konfigurasi loggingnya agar semua tersimpan di disk ya. Semua tercatat dan juga tersimpan di disk. Oke, dengan tambahkan new firewall-nya, kemudian kita pilih change input, kemudian action-nya adalah log ya, log. Kemudian log prefix-nya kita berikan coba masuk script router. Oke, kita apply. Jangan lupa berikan komen, misalnya logging gitu ya.
Oke. Apply oke. Ini ya, sudah. Selanjutnya kita konfigurasi di bagian loggingnya, sistem, kemudian logging. Nah, ini agar semua tersimpan di disk, kita ganti actionnya ini ya, ke disk semua tersimpan ya. Play oke semuanya ya, tanpa terkecuali. Karena di permintaannya semua. Oke, sudah semua ke disk ya. Untuk mengecek apakah sudah berhasil konfigurasi logging kita pilih log ya, di sini log. Nah, di sini terlihat. Oke, kita stop coba. Nah, di sini sudah ke disk. Oke, masuk router. Di sini ada ISP2, ada ISP1, ada Ether 3 LAN. Oke. Ini artinya logging sudah berhasil. Selanjutnya kita konfigurasi blocking file ya, blocking file dengan chain forward, kemudian kita situs dulu ya. Kemudian kontennya kita berikan linux.org ya. Actionnya adalah drop. Oke, kita jangan lupa berikan komen, yaitu block linux ya, agar ingat. Kemudian kita apply, kemudian oke. Kita buatkan juga untuk blocking ke filenya ya, dengan chain forward, kemudian advance pada konten ini kita berikan .mp3 ya. mp3, kemudian actionnya adalah drop. Kemudian berikan komen block mp3. Oke. Apply, kemudian copy untuk mkv-nya ya. Untuk mempercepat kita copy saja konfigurasi mp3 ini ya, mengganti menjadi di kontennya saja mkv seperti itu. Oh, mkv ya. Oke, sudah. Semua sama, di komennya juga diganti, jangan lupa. Oke, apply, oke. Nah, sudah ya, sudah tersetting. Selanjutnya kita lakukan pengujian pada browser di komputer klien ya. Kita untuk mengantisipasi, kita coba hapus dulu cacinya atau cache-nya pada history ini ya. Kita masuk ke history, kemudian kita clear browsing data. Kita pilih all time ya, all time saja, di basicnya juga all time, kemudian clear data. Kita tunggu dulu. Oke, prosesnya lumayan lama ya teman-teman. Jika anggap saja sudah ya teman-teman. Kita langsung saja sembari menunggu ini sudah ya. Kalau sudah hilang ini artinya sudah berhasil terhapus semua historinya ya. Kita coba akses Linux. Tadi kita kan masih blocking ya. Masih kita blok Linuxnya, berarti tidak bisa diakses harusnya sekarang. Akses Linux. Oke, seharusnya tidak bisa terakses. Oke, benar, tidak bisa terakses ya. Ini lama artinya sudah mencirikan tidak akan bisa diakses gitu. Kita untuk cek MP3 dan juga MKV-nya kita akses UKK Scanbara kita dengan akses IP-nya saja ya, 202.168.134/UKK. Nah, ini adalah alamat IP dari ukk.scanbara.my.id. Kita boleh mengakses alamatnya boleh, alamat DNS-nya boleh, IP-nya boleh. Nah, ini sudah Linux sudah gini ya, sudah tidak bisa diakses. Oke. Ini untuk UKK-nya kita coba akses MP3-nya. Oke, lama MKV-nya juga, coba ini MKV, ini MP3. Lama ya prosesnya ya. Linux tadi sudah berhasil, sekarang MKV dan juga MP3-nya. Oke. Sudah lama sekali ini artinya sudah mencirikan sudah berhasil di blok. Oke, jika sudah berhasil ini, nah sudah berhasil ya. Ini juga sudah berhasil. Nah, selanjutnya karena tadi kita sudah men-setting web proxy ya, pada settingan MikroTik kita, web proxy-nya sudah di-enablekan dengan port 8080. Selanjutnya kita lakukan pengujian juga ya pada komputer klien kita. Dengan masuk ke sistem, kemudian setting, kita aktifkan proxy pada klien kita, klien lokal kita ini ya. Kita searching proxy gitu. Nah, open your computer proxy setting. Di sini kita
Nah, use a proxy server kita on kan. Kemudian untuk addressnya kita berikan IP gateway dari klien lokal kita, yaitu 192.168.100.1 ya. Kemudian portnya 8080 sama kan ya dengan tadi ini. Di settingan ini ya, kita coba masuk ke web proxy-nya. Nah, portnya 8080. Oke, jika sudah kita save. Nah, proxy ini berfungsi nanti ketika klien tadi itu ketika blocking itu klien bertindak sebagai forward, yang artinya dari klien langsung menuju ke internet sehingga kita tidak bisa mengakses apa yang kita blok. Namun ketika kita mengaktifkan proxy pada klien akan berfungsi atau bergerak sebagai input gitu ya. Tapi secara konsep saja input. Kemudian dia akan menuju ke router dulu ya. Dan dia di router akan mendapatkan proxy ya, seperti web proxy ini. Dan lalu setelah dari router baru menuju ke internet. Jadi nanti internet tidak akan mendeteksi identitas dari klien ini seperti fungsi proxy ya, web proxy yang sudah kita pelajari tadi, itu menyembunyikan identitas dari klien. Coba kita akses. Nah, untuk itu seharusnya apa yang kita blok itu ketika kita menyalakan proxy pada klien, apa yang kita blok bisa kita tembus kembali. Coba kita akses Linux kembali ya. Nah, lihat, ini tadi saya masih memblok ya, Linuxnya ya, masih kita blok, Linux masih kita blok. Namun ketika kita menyalakan proxy, kita berhasil menembus apa yang kita blok. Coba kita sekarang, coba akses gininya, MP3-nya, tadi kita masih blok ya, masih blok, ini masih blok dan MKV-nya juga. Namun setelah kita nyalakan proxy harusnya bisa ditembus. Coba kita, oke, bisa ditembus. Ini coba MKV-nya. Oke, bisa di-download ya teman-teman, bisa dilihat di sini, kita cancel saja. Ini artinya proxy atau konfigurasi web proxy sudah berhasil. Oke. Selanjutnya kita lakukan pengujian pada klien wireless. Nah, pada klien wireless kita masih login ya dengan alamat IP seperti yang saya tadi bilang, 200.100 kita dapatnya. Nah, coba kita masuk ke Chrome ya, Chrome, kemudian kita hapus dulu historinya seperti tadi kita lakukan di klien LAN ya, all time ya, semuanya all time, advance-nya juga all time, clear data. Oke, jika sudah terclear semua historinya, kita coba akses ini proxy-nya belum hidup ya, teman-teman. Coba kita lihat di sini. Oke, proxy belum hidup, ini proxy non, oke, belum hidup. Kita coba akses Linux yang tadi sudah terblok ya. Harusnya ini masih diblok ya, kita tidak bisa mengakses Linux. Oke, lihat lama sekali ya prosesnya. Ini artinya sudah berhasil diblok. Lanjut kita coba akses UKK-nya dengan mengakses IP-nya aja langsung ya. 202.162.215.134, oke, /UKK. Kita coba akses. Nah, di sini coba kita download MP3-nya yang tadi sudah kita blok. Oke, prosesnya lama sekali ya teman-teman. Lihat ini tidak jalan-jalan, ini yang biru ini. Ini artinya sudah berhasil terblok ya, terblocking. Coba kita MKV-nya download. Nah, lihat dia berhasil juga. Ini artinya blockingnya sudah berhasil. Namun jika kita aktifkan proxy pada HP atau klien wireless kita ini, smartphone-nya, kita setting secara manual saja. Untuk hostname-nya ini kita masukkan IP gateway dari klien kita ini 192.168.200.1 ya. Dengan port tadi 8080 ya. Nah, kemudian save, kemudian kembali kita coba akses Linux-nya. Linux harusnya terloloskan gitu ya. Kita bisa mengakses Linux-nya. Oke, kita lihat, oke, jalan dia. Ya, kita sudah berhasil ya. Ini artinya proxy-nya berhasil, ini web proxy-nya sudah berhasil. Coba kita akses lagi 202-nya. 162.215.134 ya. /UKK. Harusnya MP3 maupun MKV kita berhasil download. Oke, kita coba. Nah, sudah berhasil ini ya. Coba MKV-nya.
Wah, kita lihat detailsnya. Ini bahaya ini. Nah, ini sudah jalan ya teman-teman. Ini artinya sudah berhasil. Aduh, ya oke. Ini artinya konfigurasi web proxy-nya sudah berhasil. Setelah kita melakukan pengujian untuk web proxy pada klien wireless, selanjutnya kita melakukan pengujian pada klien wireless untuk load balancing-nya ya. Pertama-tama kita pastikan terlebih dahulu ya proxy-nya sudah di nonaktifkan. Selanjutnya kita masuk ke Chrome. Kita coba cari dulu. Oke, tadi sudah kita Google dulu ya, kita ulang dulu, kita cari speed test. Kita cari CBN ya, kita gunakan CBN speed test-nya. Kemudian coba kita go. Oke, perhatikan di sini untuk download-nya di kolom RX ya. Harusnya dua-duanya Mbps. Oke, ternyata hanya ISP1 yang mendapatkan Mbps. Ini artinya load balancing belum berhasil dan bermasalah di ISP2 seperti itu. Kita berhentikan saja speed test-nya ya, agar tidak membuang-buang waktu. Selanjutnya kita coba setting dulu di firewall-nya kembali ya, di manual-nya. Oke, di sini karena tadi ISP2 yang bermasalah ya, ISP2-nya belum dapat Mbps-nya. Coba kita ganti pada rule PCC ini ya. Pada PCC kemudian di client wireless ini bridge dan bridge ini kan diberikan tambahan protokol TCP diinvertkan. Nah, kita coba hapus TCP-nya di ISP2-nya ya. TCP untuk PCC ISP2-nya kita hapuskan aja. Kemudian apply OK ya. Kemudian kita coba ulang lagi ya tesnya. Kita perhatikan. Oke, sudah berhasil teman-teman. Downloadnya sudah mendapatkan Mbps tadi ya, sudah berhasil walaupun belum stabil ini. Tapi intinya tadi sudah mendapatkan ya. Selanjutnya uploadnya kita lihat. Uploadnya semoga berhasil. Ternyata oke, sudah berhasil ya dua-duanya ini ya. Ini artinya pengujian load balancing pada klien wireless sudah berhasil. Oke, sekian video dari saya. Selamat belajar untuk teman-teman di rumah dan semangat menghadapi UKK TKJ di tahun 2021 ini. Terima kasih.